Magnus Carlsen dianggap oleh banyak orang sebagai pemain catur terhebat sepanjang masa. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan sebuah partai catur dari Magnus Carlsen yang dianggap sebagai yang terbaik yang pernah dimainkan. Partai ini terjadi pada tahun 2015 pada turnamen catur Tata Steel Master di Belanda. Saat itu pada ronde kelima, Magnus Carlsen berhadapan dengan Levon Aronian, pecatur dari Armenia. Saya menyebut ini sebagai partai terbaik karena pada saat itu Magnus Carlsen berada di puncak karirnya. Baiklah, Magnus Carlsen memulai permainan dengan pion D4, kuda F6 oleh Levon Aronian, C4, E6 dan Magnus berkembang kuda ke F3. Lalu Aronian mendorong pion pusatnya ke D5 dan Carlsen mengembangkan kuda lainnya ke C3. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan Aronian dengan memainkan gajah yang memaku kuda tersebut, gajah B4. Magnus pion makan pion, hitam merebutnya kembali. Lalu permainan berlanjut dengan gajah ke G5, memaku kuda. Di sini Aronian mencoba mengusik dengan pion H6, memaksa gajah mengambil keputusan apakah bertukar atau mundur. Magnus memilih bertukar dengan kuda, menteri merebutnya kembali. Magnus kemudian melakukan manuver menterinya keempat, melakukan skak sambil mengancam gajah. Dibalas kuda C6 yang menutup skak sambil melindungi gajah. Setelah E3, hitam rokade dan gajah berkembang ke E2, bersiap rokade. Gajah E6, Magnus rokade, Levon Aronian A6 menghentikan gerakan putih, kuda ke B5. Lalu benteng ke C1. Apa ide langkah ini? Mengapa tidak benteng A ke C1 yang digerakkan ke petak tersebut? Di sini Magnus Carlsen memiliki ide ingin mengembalikan menterinya kembali, lalu ingin membuat gerakan pion di sayap menteri dan membuat manuver dengan kudanya. Intinya ingin menciptakan serangan di sayap menteri. Oke, permainan berlanjut dengan gajah D6, menteri D1. Meskipun ini adalah gerakan mundur, inilah awal serangan putih di sayap menteri. Kuda E7, A3, Aronian memainkan bentengnya ke D8 dan Carlsen kembali mendorong pion sayap menteri B4. Mengapa Carlsen terlalu banyak menempatkan pion di petak gelap? Idenya adalah di sini putih telah kehilangan gajah petak gelapnya. Di sisi lain, lawan masih ada gajah petak gelap. Maka di sini ia harus menambah kekuatan, mengisi petak gelapnya dengan pion-pionnya. Oke, permainan berlanjut dengan kuda C8. Langkah ini berpotensi mengincar petak C4. Lalu Carlsen memilih kuda A4, balik mengincar petak C5. Hal inilah yang memaksa hitam untuk memainkan B6 yang mengontrol petak C5. Tapi langkah ini harus dibayar dengan melemahnya pion A6 dan petak C6 menjadi lemah. Pada posisi ini, pekerjaan kudanya di sayap menteri telah selesai sehingga kuda mundur ke B2. Kuda sekarang bersiap mengincar petak pusat E5. Ini direspon dengan kuda hitam bergerak ke E7 yang berusaha memblokir kuda lawan melalui petak G6. Lalu kuda ke D3 dan kuda hitam ke G6. Terjadi pertempuran memperebutkan petak E5. A4. Ternyata kuda putih ini memiliki tugas lain. Selain memperebutkan petak E5, kuda ini juga menjaga pion A4 ketika pion lain mendorong ke A4. Sekarang putih bersiap dengan dorongan pion A5 mengganggu pion B6, yang apabila pion B6 makan pion A5, maka benteng akan menyambutnya. Kemudian benteng ini bersama gajah akan menekan pion lemah A6. Apabila langkah pion putih A5 ini disambut dengan B5, maka ini akan menyerahkan petak C5 untuk ditempati kuda putih, di mana akan menghasilkan tekanan yang kuat untuk putih. Oleh karena itulah hitam memainkan A5 yang mengunci sisi sayap menteri. Tapi ini harus dibayar mahal juga dengan melemahkan petak C6 dengan langkah putih selanjutnya B5, di mana hitam menyerahkan sepenuhnya petak C6 untuk putih. Benteng E8, benteng C3, gajah F5, dan sekarang Carlsen menggandakan bentengnya di file C. Benteng D8. Lalu bagaimana sekarang putih membuat kemajuan di sini? Membuat rencana serangan. Putih memulai dengan kuda D2.
Benteng D7 menambah kawalan pada pion C7 dan juga mempersiapkan double benteng di E7. Idenya adalah sepasang benteng ini bisa melakukan pengorbanan di pion E3, di mana ide selanjutnya Menteri ke H4 menghasilkan ancaman ke H2. Apabila G3 datang memblokir, maka dilakukan pengorbanan lagi di G3, ditambah lagi dukungan dari benteng di file E dan gajah di F5 serta kuda di G6 akan menghasilkan serangan kuat untuk hitam. Karena itulah Carlsen membuat langkah pencegahan G3, memblokir diagonal gajah hitam, mencegah menteri ke depan dan kuda yang dapat ke depan juga. Levon Aronian melanjutkan permainan dengan kuda F8. Gajah G4 mengadu gajah. Aronian membiarkan dan malah memainkan kuda H7. Carlsen gajah makan gajah dan menteri mengambilnya. Magnus sekarang meninggalkan sepasang kudanya, di mana sekarang dia dapat bertarung di petak-petak terang pada pusat. Sedangkan hitam sudah kehilangan gajah petak terangnya melalui pertukaran barusan. Sasarannya adalah pion pusat hitam yang tidak terkawal lagi. Carlsen bermain menteri F3, mengadung menteri. Aronian menolak pertukaran dengan menteri bergerak ke G5, dan sekarang H4 kembali mengusik menteri, sehingga sekarang memaksa menteri bergerak mundur ke E7, meninggalkan pengawalan pada pion pusatnya. Sekarang putih belum bisa mengambil pion itu dengan menterinya karena gajah akan ke A3 yang membuka benteng menyerang menteri dan gajah akan menyerang benteng. Di sini Carlsen bermain benteng C6, menempatkan petak ke C6 yang sepenuhnya sudah dalam penguasaan putih. Kuda F6, kuda F4, putih tidak khawatir akan terjadinya pertukaran gajah hitam. Karena apabila menteri makan, menghasilkan tekanan kuat pada pion hitam. Apabila hitam menambah kawalan dengan benteng, maka benteng makan pion. Apabila pion mengambil, benteng makan benteng, tekanan kuat untuk putih. Oke, kita kembali. Di sini Levon Aronian bermain G6, mungkin mencoba untuk memainkan H5, tapi di sini Carlsen secara cerdik mendahului dengan memainkan pion H5. Raja G7, pion makan pion, dan hitam merebut kembali. Kuda makan pion pusat, kuda makan, menteri balik makan, dan di posisi ini Aronian gajah makan pion G3, membuka benteng yang menyerang menteri. Di posisi ini Carlsen kembali bermain cerdik, menteri mundur ke G2, menyerang gajah sambil menyerang pion G6. Satu-satunya langkah gajah ini mundur ke D6, di mana gajah ini menutup benteng dalam menyorot G6. Kuda C4, langkah kuat kuda, benteng ke F8 dan kuda ke E5. Ini langkah yang super kuat. Kuda menyerang pion G6, kuda menyerang benteng, sangat kuat kuda ini. Dan ini memaksa gajah mengambilnya. Namun ini membuka benteng menyerang pion G6, sehingga sekarang putih memiliki kesempatan menteri makan pion G6. Raja H8, menteri makan pion dan kembali skak. Sekarang jika menteri menutup, maka menteri makan benteng, menteri hitam menutup, menteri makan, raja makan, dan pion makan gajah. Putih unggul satu benteng penuh. Oke, kita kembali. Jadi di sini raja ke G8, pion makan gajah, menteri makan, benteng skak, raja ke F7, benteng C4. Di sini putih tidak khawatir jika hitam memainkan benteng skak ke D1. Karena setelah raja G2, jika menteri skak yang sepertinya skak dan menggarpu benteng, tapi setelah E4 menteri mengambil benteng, maka sekarang balik putih melakukan aksi rentetan yang menghasilkan skak mat. Oke, kita kembali. Di sini hitam memainkan menteri skak ke A1, raja G2, benteng H8 menyerang menteri dan menyerang petak H1, tapi Carlsen melakukan skak terlebih dahulu menggunakan benteng. Raja E8, benteng E6 skak, benteng hitam menutup. Jika raja ke D8, maka skak mat. Oke, setelah benteng menutup, benteng makan, raja makan, benteng satunya melakukan skak, dan di posisi ini Aronian menyerah. Dia mengundurkan diri karena jika ia memindahkan rajanya ke F7, ada urutan langkah yang luar biasa.
skakmat. Atau jika raja bergerak ke F8, maka skakmat juga. Dalam posisi ini, bagaimana jika raja bergerak ke D8? Maka putih akan memiliki langkah indah benteng D4 skak, di mana ini skak sambil menutup menteri hitam dalam melindungi bentengnya, menutup diagonal menteri. Jadi setelah raja ke C8, maka menteri makan benteng, putih unggul satu benteng penuh. Atau jika menteri makan benteng, maka menteri putih akan melakukan skak terlebih dahulu. Setelah raja ke C8, pion makan menteri, putih unggul material. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya benteng C8. Apabila raja mengambil, maka H7, putih menang. Atau jika kuda mengambil, maka pion promosi dan putih menang. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.